Jumpa kembali dengan channel video belajar. Pada video ini kami akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan fungsi if. Dalam hal ini fungsi if tunggal. Mari kita mulai. Fungsi if itu membuat perbandingan logis antara sebuah nilai dengan yang diharapkan. Jadi ada perbandingan antara nilai dengan yang diharapkan. Sintaksnya atau rumusnya ini sama dengan if. Ini argumennya. Yang pertama logical test, kemudian yang kedua value if true, dan yang ketiga value if false. Logical test itu kondisi yang harus dicek, yang akan dinilai. Value if true, ini nilai yang akan ditampilkan atau nilai yang tampil jika kondisinya terpenuhi. Sedangkan yang value if false, ini nilai yang ditampilkan jika kondisinya tidak terpenuhi. Jadi untuk if ini hanya ada dua pilihan, terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jika terpenuhi, apa yang ditampilkan? Yang di sini yang akan muncul. Jika tidak terpenuhi, yang di sini yang muncul. Kita ambil contoh yang ini. Tentukan apakah skor pada D21, D22, D23 sama dengan 5 dan atau lebih besar dari 5. Tampilkan ya jika kondisinya terpenuhi, sebaliknya tampilkan tidak. Ini skornya yang akan diuji. Ini D21, ini D22, dan ini D23. Nah, kalau ini ya kita langsung bisa mengetahui, tetapi kalau datanya besar kan sulit, maka kita gunakan fungsi. Baik, kita ambil yang ini, yang D21 dulu. Tuliskan sama dengan if, kurung buka, klik saja yang ini, D21 lebih besar atau sama dengan 5, titik koma. Jika benar tuliskan ya, kita buat kutip buka dulu, karena ini berbuat teks. Kutip buka, ya, kutip tutup, titik koma. Sebaliknya tuliskan tidak. Jadi kutip buka, tidak. Kutip tutup, kurung tutup, enter. Nah, yang D21, ya, karena 5. Ketentuannya tadi sama dengan 5 atau lebih besar daripada 5. Kemudian yang D22, kita tinggal ganti saja D22, enter, atau klik ini. Tidak, karena ini 4. 4 itu tidak sama dengan 5, juga tidak lebih dari 5. Kemudian yang ketiga, yang D23, kembali ke sini. Yang ini diganti, D23, enter. Ya, ini nilainya 10. Jadi misalnya kita tuliskan di sini, langsung nanti kita kopikan di bawahnya, akan didapatkan seperti ini. Sama dengan if, kurung buka, klik ini lebih besar atau sama dengan 5. Titik koma, kutip buka ya, kutip tutup, titik koma, kutip buka tidak, kutip tutup, kurung tutup, enter. Yang di bawahnya tarik saja. Nah, sama dengan tadi. Yang ini ya, yang ini tidak, yang ini ya. Baik, mari sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang sudah kami buat. Kami telah memberikan 3 contoh penggunaan fungsi if ini. Ini contoh pertama, tentukan nilai-nilai di bawah lulus atau tidak lulus. Dengan ketentuan nilai minimal kelulusan adalah 75. Ini caranya sama dengan yang di atas tadi. Kita tuliskan sama dengan if, kurung buka, ini lebih besar atau sama dengan 75, titik koma, kutip buka, lulus, kutip tutup, titik koma, kutip buka, tidak lulus, kutip tutup, kurung tutup, enter. Yang ini karena 86, maka yang ditampilkan adalah lulus. Sekarang kita lihat, taruh kursor di sini, double klik mouse kiri. Nah, sudah ditemukan hasilnya. Yang ini tidak lulus karena 73, ini tidak lulus 56. Nah, yang lainnya lulus. Ini yang dasar sekali penggunanya. Lulus, tidak lulus. Ini juga hanya bilangan yang di sini, kemudian operator dan batasnya. Yang ini contoh kedua. Tentukan apakah pembelian di bawah kena pajak atau tidak kena pajak. Dengan ketentuan pembelian minimal 1 juta dikenai pajak 10%. Tampilkan pajak jika kondisinya terpenuhi, sebaliknya tampilkan tidak. Jadi di sini nanti kalau pembeliannya lebih dari 1 juta, maka di sini akan tertulis pajak. Kalau pembeliannya kurang dari 1 juta, di sini akan tampil tidak. Nah, pembeliannya itu adalah jumlah barang dikalikan harga. Kebetulan ini belum dikalikan, maka penulisannya di dalam menggunakan rumus if adalah seperti ini. Sama dengan if, kurung buka, jika ini kali ini, maka kita klik saja ini. Klik ini, kali, klik ini.
lebih besar atau sama dengan 1 juta, titik koma, kutip buka, pajak, kutip tutup, titik koma, kutip buka, tidak, kutip tutup, kurung tutup, enter. Nah, ini sudah jadi. Jumlah pembelian ini tidak ada 1 juta. Kalau kita hitung berarti berapa nih? 750 ya. Ya 750, tidak ada 1 juta, maka hasilnya tidak. Kita langsung double klik mouse kiri. Nah, ini yang kena pajak adalah yang ini 21 barang, harganya adalah 80.000. Kemudian yang ini, dan ini. Ya. Jadi dalam hal ini logical testnya ini ya. Logical testnya ini bukan sekedar satu nilai kemudian lebih besar atau lebih kecil, tetapi ini perkalian dari dua nilai. Ini contoh yang kedua, yang ini ya. Oke, lebih besar atau sama dengan. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga, tentukan nilai-nilai di bawah lulus atau tidak lulus dengan ketentuan jumlah ketika skor minimal 250. Nah, ini ada skor 1, skor 2, skor 3. Kalau dijumlahkan nanti, jika jumlahnya itu 250 atau lebih, maka di sini akan muncul tulisan lulus. Kalau jumlah dari ketiganya ini kurang dari 250, maka yang muncul di sini adalah tidak lulus. Nah, kalau tadi kita kalikan, sekarang kita jumlahkan. Jumlah ini ditambah ini boleh, tetapi kita akan menggunakan fungsi yang lain, yakni fungsi sum. Kita tuliskan dulu, klik sama dengan if kurung buka. Nah, ini ditambah ini. Kita gunakan sum saja. Sum kurung buka, ini ditarik sampai di sini. Berapa ini? C75 hingga E75. Ya, benar. Kurung tutup lebih besar atau sama dengan 250. Titik koma. Tuliskan kutip buka. Lulus. Kutip tutup. Titik koma. Jika tidak terpenuhi, tuliskan tidak lulus. Kutip tutup. Kurung tutup. Enter. Nah, ini sudah, tinggal kita double klik mouse kiri, tanda plus itu ya. Nah, ini ada 2 orang yang tidak lulus, yang lainnya lulus. Kita cek 2 orang ini. Ini 56 tambah 87 tambah 85, 16, 21, 228. Berarti kurang dari 250. Kemudian yang ini 75, 90, 870 dan ini 245 tidak lulus. Demikian fungsi if yang kami berikan 3 contoh penggunaan. Mudah-mudahan bermanfaat.